luar biasa. Jadi Tuhan mau menyelamatkan saya karena ada rencana Tuhan yang besar di Wonogiri yang harus diselesaikan oleh Tuhan. Ini luar biasa. Nah, akhirnya kami terjun di pelayanan, saya merintis di rumah ini ya. Saya merintis pekerjaan Tuhan di sini. Nah, singkat cerita, ini mulai masuk ke kesaksian saya. Jadi satu pengalaman yang luar biasa, kurang lebih mungkin 10 tahun lalu ya. Jadi tetangga saya itu Pak RT. Pak RT itu yang cukup dihormati, beliau juga yang mengizinkan saya merintis di Wonogiri. Dia ada rumah kosong, saya ngontrak di sini, saya merintis pekerjaan Tuhan di sini. Tetangga memang ada tekanan yang luar biasa, tapi orang ini mendukung saya gitu untuk bisa membuka perintisan di tempat ini. Nah, satu ketika, ini menarik sekali, satu ketika dia bersama keluarganya pergi layat. Di samping kantor DPRD Wonogiri, ada kecelakaan yang luar biasa. Ya, dia nabrak trotoar, dan rupanya beliau mati seketika di lokasi. Saudaranya itu adalah Oma, kepala desa ya. Kepala desa di pintu gerbang Wonogiri yang ada ularnya tadi itu loh. Jadi kemudian juga meninggal begitu. Jadi pengalaman yang beruntun. Ya. Lalu 1 tahun kemudian anaknya itu, jadi Pak RT kami itu ada 2 anaknya, 1 meninggal kecelakaan. Nah, kami berusaha masuk karena saya prihatin sekali ya, kasihan. Satu waktu keluarga ini ngumpul, ternyata waktu mereka kumpul semua hanya ada 1 anak laki-laki, semuanya janda. Jadi 6 orang itu meninggal dalam satu keluarga besar itu. Lalu saya ini, hambatan saya ini di rumahnya ada di samping saya persis. Saya sama istri berusaha masuk untuk mendoakan mereka, berbelasungkawa begitu. Saya masih ingat ketika beliau meninggal, saya buat ucapan selamat berduka. Itu bunga saya itu dibuang teman-teman sama masyarakat. Dan tidak apa-apa, saya tetap bersuka cita saja karena saya ingat jasa beliau untuk saya merintis pekerjaan Tuhan di Wonogiri ini. Ya, akhirnya teman-teman mereka saya bilang begini, boleh enggak kumpulkan keluarga? Saya tahu pasti ada ikatan yang mengikat keluarga ini sehingga laki-lakinya pada meninggal semua. Jadi mereka dalam keadaan ketakutan, keputusasaan karena kecelakaan itu beruntun. Lalu akhirnya mereka sepakat cari waktu yang tepat. Saya dipanggillah ke Selogiri itu. Selogiri itu ada Sendang Ijo tempatnya, ada perumahan di sana. Jadi singkat cerita saya dipanggil ke sana, ngumpul keluarga di sana. Lalu kakeknya juga dipanggil ke sana. Jadi kakeknya itu masih hidup, Mbah Buyut ya. Kalau orang Jawa bilang Mbah Buyut. Kakeknya itu masih hidup tapi dia sudah pikun. Dia sudah pikun, tidak bisa ngomong. Nah, semua keluarga, ibu-ibu semua kan ngumpul di situ. Ada ponakan yang kecil tuh atau cucunya, cicitnya ada di situ. Dia bermain dengan pedang begitu. Nah, ketika saya masuk, saya bilang, Roh Kudus, saya harus mau bicara dengan kakek ini, tapi karena dia pikun, bagaimana caranya supaya dia bisa membuka tabir ini? Kenapa? Ini ada sesuatu yang sedang mengikat keluarga ini. Dan luar biasa, Roh Kudus itu, kalau kita berserah pada Roh Kudus pasti buka jalan. Lalu dia cerita, dia hanya mengangguk-angguk, lalu keluarga besarnya cerita bahwa dulu dia pernah jadi tentara untuk mengusir penjajahan Jepang dan dia suka berendam di tempuran itu, di Kayangan di Tirtomoyo itu. Oh, ini penyebabnya sehingga keluarganya itu jadi korban ya, jadi tumbal daripada kakeknya ini. Lalu saya diizinkan berdoa, saya masuk kamarnya itu banyak sekali. Yang saya heran itu ibunya cantik, anaknya cantik. Tapi mereka tidur di tanah. Mereka tidurnya di tanah.
Saya masuk ke kamar tempat tidur mereka itu, pakaiannya berantakan, bau busuk, bau pengap. Saya seperti ada urapan di dalam roh saya itu menyala-nyala. Kenapa sampai kalian terikat dengan kuasa gelap? Dan saya masuk di tempat penyembahan, kamarnya yang Bapak kepala desa yang meninggal itu. Tiba-tiba seperti ada serangan itu, seperti singa. Saya lihat singa dan ular itu nyerang saya. Jadi saya hampir jatuh. Saya hampir jatuh di situ. Lalu saya dengan sisa-sisa kekuatan saya berdiri, saya panggil istri saya, kami berdoa di situ. Ketika saya duduk bersila, tiba-tiba adiknya Pak kepala desa ini yang dari Jawa Timur namanya, saya lupa namanya waktu itu, dia tidak sebutkan namanya ya. Dia dari Jawa Timur, ternyata dia dari Sidoarjo, seorang paranormal yang disegani di sana, teman-teman. Jadi disegani di sana dan dia punya kris pusaka. Ternyata kris pusaka itu dia dapatkan dari saudaranya yang meninggal di Wonogiri. Kris pusakanya itu. Dan berulang kali kris ini dibawa ke Jawa Timur. Kalau orang mau naik pangkat, naik jabatan, pemimpin-pemimpin di Jawa Timur yang mau dapat ilmu, yang mau dapat kekebalan, mau naik pangkat, mereka datang ke sana. Dan dia sering berdoa pakai kris pusaka ini. Dan apa yang terjadi? Ibunya enggak mau. Ibunya Pak RT yang sudah meninggal itu dia bilang begini, oh kris ini kan kamu sering bawa ke Jawa Timur dan kembali berulang kali jadi ular masuk ke sarung itu lagi. Sudah berapa kali kamu bawa ke Jawa Timur tapi kembali lagi. Nah ini langsung di roh saya berkata, ini penyebabnya terjadi kematian di rumah ini. Jadi waktu saya ngomong begitu teman-teman, apa yang terjadi? Bapak ini dia duduk bersila, jarak dengan saya mungkin kurang lebih 1 meter. Dia rupanya dia ngidung, teman-teman. Dia ngidung, dia nyerang saya, dia santet saya dari jarak dekat. Dia bilang begini, kenapa kau mengkristenkan keluarga saya? Saya bilang, oh enggak, saya tidak mengkristenkan. Tanya sama ibu-ibu di sini, keluarga di sini. Mereka yang undang saya ke sini. Akhirnya ibunya menengahi dan berkata, izinkan Pak Pendeta berdoa. Kalau enggak terjadi kematian terus di rumah ini. Dan apa yang terjadi? Diserang saya seketika itu, teman-teman. Saya lumpuh. Jadi separuh badan saya ini lumpuh. Saya rasa, wah, ini tidak ada tenaga, kok saya lumpuh. Waduh. Saya dengan kuasa yang dari surga itu ya. Saya ingat bagaimana kekuatan dari Roh Kudus itu mencengkram hati saya, mencengkram istri saya. Saya bilang begini, Bapak nyerang saya dengan kris pusaka yang jadi ular depanmu itu. Saya punya Kristus. Saya bilang begitu. Saya punya Kristus. Saya punya yang lebih hebat dari kamu. Lalu saya bacakan Mazmur 91. Coba saya baca ayat itu. HP mati. Jadi tidak sempat kami ambil videonya. Begitu ya. Tidak sempat difoto begitu. Dan itu luar biasa sekali. Seketika beliau itu jatuh. Yang tadi ngidung itu nyerang saya itu, saya tiba-tiba sudah pulih kembali, saya sudah punya kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Saya dirikan, saya dudukan lagi, dia rebah, dudukan lagi, dia jatuh berulang-ulang seperti ular itu. Lalu keringat dingin tuh, keringat seperti di jagong tuh berjatuhan dari wajahnya, dari seluruh tubuhnya sampai bajunya basah kuyup. Lalu dia bilang begini, umurmu memang masih muda. Kalau dari segi umur aku lebih tua. Tapi hari ini saya mengalah. Hari ini saya kalah sama seorang anak muda karena dia punya ilmu lebih hebat dari saya, katanya. Saya bilang, Bapak punya kris pusaka yang jadi ular, tapi saya punya Kristus yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati. Wah, luar biasa. Akhirnya dia bilang begini, doakan saya. Lalu saya peluk, saya rangkul, saya minta belas kasihan Tuhan. Saya lihat dia menangis. Tapi ujung-ujungnya apa teman-teman? Dia minta krisnya setannya diusir. Krisnya dia bawa ke Jawa Timur. Tapi Ibu RT ini enggak mau. Ibu Lurah itu enggak mau. Dia bilang begini,
kamu sudah ambil ulang-ulang bawa ke Jawa Timur, karena memang sarangnya ada di Wonogiri. Jadi hari ini udah cukup, kamu nggak usah bawa ke Jawa Timur lagi. Kris ini saya serahkan ke Pak Pendeta, ini milik Pak Pendeta. Mau diapain terserah. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Saya biasanya, kan kami sering mengadakan pelepasan di Wonogiri nih. Berulang kali ada paranormal yang kita lepaskan dari ikatan kuasa gelap ya. Kalau di Wonogiri ada yang paling terkenal itu namanya, dia punya tempatnya itu namanya ular kobra itu. Kita doa, kita lepaskan, kita bakar keris-keris pusaka dan berbagai penyembahan berhalanya itu berkarung-karung. Biasanya saya bakar. Tapi waktu itu Roh Kudus bicara di hati saya, jangan dibakar nak, jangan dibakar. Saya bertanya lagi sama Tuhan, apa maunya Tuhan? Biasanya dibakar, biar disaksikan orang begitu. Tapi Tuhan bilang jangan dibakar nak. Lalu tiba-tiba di hati saya berkata gini, oh buang ke laut, buang ke sungai, buang ke sungai. Akhirnya kami izin sama masyarakat, keluarga di tempat itu. Nah, dekat dari rumah itu kurang lebih 2-3 kilo ya di pintu gerbang itu. Nah, waktu itu sampai di pintu gerbang, oh ternyata Roh Kudus bicara buang ke sungai itu karena ada ular naga di pintu gerbang. Nah, waktu itu istri saya ada di mobil. Jadi mereka mutar agak jauh, kurang lebih ya 200-300 meter. Saya turun sendirian di pintu gerbang itu. Seperti di hati saya itu ada roh ketakutan yang luar biasa. Karena kerisnya itu bisa jadi ular seketika. Wah, saya doa, saya nyanyi, saya loncat-loncat, saya katakan, Tuhan Yesus pemenang, Tuhan Yesus tempat perteduhan, dia batu karang tempat perlindungan. Lalu ular kerisnya udah jadi ular teman-teman ya. Saya buang ke sungai itu saya urapi minyak dulu, saya buang ke sungai. Saudara tahu, sungai itu adalah Sungai Bengawan Solo. Sumbernya dari Waduk Gajah Mungkur ya. Jadi kami ada di Wonogiri itu agak di selatan ya. Itu waduk itu besar sekali, menenggelamkan kurang lebih 5 atau 6 kecamatan, separohnya itu masyarakatnya dipindahkan ke Kalimantan, ke Sumatera begitu ya. Jadi sumber air itu yang mengaliri, yang jadi Bengawan Solo, saya buang ke situ. Lalu mobil balik, saya dijemput, kami pulang, saya pikir sudah tidak ada masalah, jadi kami langsung tidur. Teman-teman tahu, sekitar jam 2 atau sekitar jam 2 pagi itu, saya dengar di telinga saya itu ada seperti bunyi hewan yang mengerang, yang teriak-teriak kayak menyerang rumah kami. Jadi saya dengar itu, waduh, tidak bisa tidur sama sekali. Bangunkan istri, kami berdoa, diurapi minyak. Saya bilang udah diserahkan sama Tuhan, kita doa, serahkan sama Tuhan saja. Pasti Tuhan jaga, lindungi kita. Teman-teman tahu, ketika jam 4 biasanya kebiasaan kami, keluarga bangun pagi jam 4, kita baca Alkitab, kita berdoa, menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Istri saya cium bau busuk, teman-teman. Bau busuk karena jam 4 pagi ya, jadi masih gelap. Saya bilang udah, kita doa dulu, kita baca Alkitab dulu, kita tetap baca Mazmur 91 itu. Lalu apa yang terjadi? Agak siang, saya buka pintu, saya kaget luar biasa. Ketika saya buka pintu, di depan rumah persis, di depan pintu gerbang itu, singa yang tadi nyerang saya di pintu gerbang itu, yang di rumah Pak Lurah itu, mati depan rumah, teman. Jadi wajahnya singa tapi badannya kayak kucing, agak tinggi. Jadi saya sempat ukur tingginya itu lutut saya ini, hampir sampai di paha saya ini. Besar. Giginya sudah rontok, matanya 2 itu sudah copot, teman-teman. Biasanya kalau binatang mati kan tidak mungkin langsung berbau busuk begitu. Jadi saya menangkap ternyata paranormal ini pasti nyerang kami dari jauh, karena dia tidak puas begitu ya. Jadi hanya saya kubur depan rumah, tetangga saya ini firasat, karena memang
Pak RT kami itu kan rumahnya di samping saya persis ya. Lalu dia anak-anaknya kebetulan ada keluarganya di situ yang baru berduka ya. Jadi mereka kirim orang ke rumah, lalu mereka kubur yang bagus depan rumah saya itu. Jadi saya ingat terus peristiwa itu karena kuburnya di depan rumah persis, di sampingnya sedikit begitu ya. Itu luar biasa Tuhan itu. Tuhan menjagai, membentengi kita, melindungi kita. Saya menyaksikan betul bagaimana Tuhan yang dahsyat itu menyertai pelayanan kami di kota ini. Ya, saya sama istri dan beberapa teman bergerak di menara doa kota ini. Luar biasa. Kami mengadakan doa peperangan yang orang teman-teman banyak orang tidur jam 1, jam 2, jam 3 kami doa. Dan hari ini saya lihat Wonogiri diberkati Tuhan luar biasa. Orang bilang dulu Wonogiri daerah gaplek, tapi sekarang Wonogiri diberkati mulai berdiri pabrik-pabrik dari luar negeri ya. Dulu mahasiswa anak-anak SMA kalau sudah tamat kan pergi dari sini. Kami sedang berdoa supaya bisa berdiri universitas di Wonogiri. Layanan-layanan terbaik. Kami terkoneksi dengan pemerintah dan kami juga bergerak di Tagana ya. Kita juga bergerak di Menara Doa Kota, memberi makan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan ya. People of God, there are angelic hosts singing here tonight. I'm telling you, lift your voices and sing. Listen to me. You know me. Steve, you heard that? Nick, did you hear that?